Halo Sobat Kopi Talks, apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Fani, host yang akan memandu acara Kopi Talks pada hari ini. Kopi Talks pada kali ini merupakan seri ke-7 yang akan mengangkat tema potensi profesi investment banker pada industri jasa keuangan. Pada sesi hari ini juga kami telah hadirkan narasumber yang luar biasa dan sudah berpengalaman di bidang terkait yang tentunya sangat cocok untuk tema yang diangkat pada hari ini. Dan beliau juga sudah siap untuk sharing ilmunya kepada sobat semua, yaitu Bapak Titis Sosro Triharjo SEMM, selaku praktisi pasar modal dan pemegang beberapa gelar sertifikasi di bidang manajemen, keuangan, dan risiko. Selamat sore Pak Titis, apa kabarnya? Selamat sore, Assalamualaikum. Luar biasa ya. Salam sehat semua. Alhamdulillah. Baik, semoga sehat selalu ya Pak. Selain itu juga kita telah hadirkan moderator untuk acara hari ini, yaitu ada Pak Ahmad Bangsawan. Selamat sore Pak Ahmad, apa kabar? Selamat sore, Fani. Apa kabar hari ini? Baik Pak, Alhamdulillah. Ya. Baik, Sobat Kopi Talks, sebagai pengingat bagi semuanya bahwa di Tap Capital kami sedang melakukan open registration untuk kelas sertifikasi RIB dan CIB gelombang ke-13. Kelas sertifikasi ini digelar dari tanggal 26 Juni hingga 7 Agustus 2021. Sobat Kopi Talks tidak perlu khawatir karena semua kelas sertifikasi yang diadakan oleh Tap Capital sudah berstandar BNSP. Nah, untuk syarat, harga, dan informasi lebih lanjutnya bisa hubungi admin yang ada di grup WhatsApp setelah acara webinar selesai. Selagi menunggu acara dimulai, ada baiknya Sobat Kopi Talks akan mengisi absensi terlebih dahulu. Nanti linknya akan di-share di kolom chat. Dan sebagai pengingat, untuk Sobat Kopi Talks dimohon untuk mematikan mikrofonnya selama acara berlangsung dan nanti boleh melakukan diskusi tanya-jawab melalui kolom chat yang pertanyaannya dapat ditulis di kolom tersebut dan nanti akan dibantu oleh Pak Ahmad selaku moderator untuk disampaikan kepada Pak Titis. Dan sekarang jam sudah menunjukkan pukul 4:02 dan partisipan sudah mulai ramai, jadi bisa dimulai ya, Pak Ahmad. Ngobrol asik aja di Kopi Talk. Di Kopi Talk ngobrol asik aja. Terima kasih, Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Sobat Kopi Talk. Dan Kopi Talk seri 7 kali ini akan membahas masalah potensi profesi investment banker pada industri jasa keuangan. Telah hadir di studio kami Bapak Titis Sosro Triharjo SEMM selaku praktisi pasar modal dan juga pemegang beberapa sertifikasi kompetensi di bidang keuangan, manajemen risiko, dan juga investment banker. Selamat sore, Pak Titis. Ya, selamat sore, Bang. Apa kabar hari ini? Ya. Nampaknya segar sekali hari ini ya. Iya, marketnya bagus, hijau. Ya. Pokoknya tetap, meskipun COVID masih ada, ya kan, kita tetap terus semangat dan berkarya, Pak Titis ya. Iya, Pak Titis ini mungkin dari Sobat Kopi Talks akan menginginkan kira-kira beberapa penjelasan ya. Ada beberapa pertanyaan banyak, tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, mungkin dari judul dulu nih Pak Titis. Potensi profesi investment banker pada industri jasa keuangan. Sementara ini juga nanti akan di-share di YouTube, akan masyarakat lain juga akan tahu bahwa investment banker itu apa sih, gitu kan? Apakah ini hanya profesi di bidang perbankan atau secara keseluruhan, secara all the industry, yaitu jasa keuangan? Kira-kira bagaimana Pak Titis? Ini sorry to say nih, tanpa merendahkan profesi atau mata kuliah atau pelajaran yang lain. Sebenarnya investment bankers ini atau investment banking ini salah satu bidang keilmuan kalau di keuangan nih termasuk yang paling puncak ini, Bang. Paling puncak ya? Iya. Nanti coba kita lihat pembahasannya. Jadi kalau orang bilang apa namanya, core of the core apa gitu ya. Nah nanti kita coba kita bahas ya. Karena bukannya apa-apa. Ya orang sekarang teriak usaha, dunia usaha, UMKM, bikin perusahaan segala macam, ilmunya nggak ada, begitu terbentuk baru bingung sendiri. Nah di sini dibahas karena keilmuan ini menjebatani dari beberapa keresahan, beberapa permasalahan yang ada di jasa keuangan. Oke, ya. Tentang investment banker ini sebenarnya karakteristiknya ada di mana sih, Pak Titis, untuk certified ini? Oh banyak. Jadi gini. Ketika orang bilang investment banking, di kepala, di benak kita selalu pikir, itu orang dunia keuangan. Oke. No, tidak. Kalau menurut saya dengan berdasarkan pengalaman
bahwa ilmu ini sebenarnya banyak orang-orang yang berhasil di investment banking ini itu berdasarkan pengalaman. Jadi saya alhamdulillah hampir 30 tahun berkarir di pasar modal dan jasa keuangan. Ilmu ini saya dapat karena kecebur. Ya, kecebur ya. Karena kita harus memahami karena gini. Ini benar-benar yang begitu kompleks ya, karena kita harus bagaimana memahami struktur sebuah perusahaan, ada struktur industri segala macam ya. Kemudian kita etik sudah pasti, kode etiknya seperti apa. Kemudian yang paling penting ini aspek legal. Nah, aspek legal, kemudian tax ya, perpajakan, belum lagi valuation, kemudian financial modelingnya. Nah, ini kalau cuman hanya teori-teori aja nggak akan dapat. Jadi dibutuhkan kalau misalnya berdasarkan pengalaman butuh puluhan tahun. Nah, alhamdulillah di dunia sekarang ini kebetulan beberapa tahun terakhir ini sudah ada ilmunya dan banyak praktisi-praktisi yang mau berbagi ilmu itu. Nah, beberapa teman yang kemarin kebetulan dia sarjana teknik dan sarjana hukum. Saya bilang, oh enggak, kamu sudah tahu aspek legalnya, kamu sudah tahu. Paling tidak di legal dari segi pajak segala macam udah. Teknik, paling enggak kamu sudah tahu industrinya seperti apa. Nah, sekarang untuk ABCD-nya coba cari ilmu kepada orang yang berpengalaman. Nah, selesai itu kamu akan mengelit. Jadi misalnya masalah teks, jangan kamu yang bekerja. Cari yang ahlinya. Jadi melit pekerjaan ini. Lah bayangkan ya di mana-mana kita udah tahu lah. Yang namanya broker pasti untungnya besar lah. Kan gitu ya. Tapi brokernya harus memahami ilmuannya. Nah itu. Betul. Ya. Ini kalau misalnya seseorang yang sudah memegang sertifikasi investment bankers ini, bicara, mungkin Pak Titis bisa sedikit bocorkan, kasih rate lah. Bicara penghasilan berapa sih? Wah, lumayan benar. Asli. Bayangkan begini. Kalau kita profesi, mohon maaf misalnya sebagai akuntan, kan kita fee-nya hanya sebatas akuntan saja. Tapi kalau investment banking karena memenuhi berapa pekerjaan tadi, ya kita lakukan. Ya contoh begini. Seorang ahli kecantikan, dia bisa potong rambut, dia bisa krembat, kemudian, nah itu semua pekerjaan diserahkan sama dia. Lebih besar nggak penghasilan dibanding orang hanya bisa lebih besar? Nah ini dia. Betul. Belum lagi pedikur medikur ya. Wah itu gede lagi. Ini dia. Iya. Itu istilahnya one stop financial service lah. Nah ini betul. Itu kalau misalnya dia bekerja dalam sebuah perusahaan ya dengan pengalaman 5 tahun, itu rate-nya kira-kira berapa sih? Ada bocorannya nggak sih? Mungkin sekitar 20 atau 30 mungkin. Kalau 1 bulan ya paling nggak kalau mimpi dia beli mobil kelas-kelas yang ya 1.500 cc sebulan sudah bisa dapat lah itu ya. Itu pekerjaan. Tapi kalau misalnya dia dapat project, itu kira-kira biasa nilainya sampai mencapai berapa itu kalau seorang? Sekarang gini, bayangkan saja ya. Sekarang kan begini. Jadi orang pernah berpikir ada namanya dulu ya, ada namanya penjamin emisi. Kan dikerjakan A sampai Z. Itu Z. Nah, tapi kalau sekarang enggak. Kebanyakan ahli-ahli investment banking ini benar-benar memaintain itu perusahaan dari awal. Jadi dia memperbaiki laporan keuangannya, dia memperbaiki manajemennya, kemudian dia struktur mengenai keuangannya, kemudian sebelum itu ada rising fund seperti apa. Nah, sampai dia mengantarkan, begitu selesai, barulah diserahkan kepada underwriter untuk di IPO-kan misalnya. Nah, ya bisa dihitung sendirilah. Wah, luar biasa. Luar biasa. Jadi, bayangkan penghasilan tukang stempel sama yang bekerja, pasti kan yang bekerja lebih banyak. Ya contoh beginilah ya, kalau IPO misalnya cuma 30 miliar sampai 50 miliar gitu kan. Kalau misalnya underwriter itu kan fee-nya balap-balapan. Ya, boleh dikata ada yang mohon maaf kita harus terbuka loh ya. Iya, betul. Bahkan ada yang free. Kalau ini udah nggak bisa free karena apa? Kita membentuk perusahaan itu yang kita IPO kan adalah perusahaan yang baik. Betul. Karena sudah kita prosesnya sejak awal sudah kita perbaiki sebelumnya. Nah inilah profesi investment banking di mana mempertemukan sebelum orang masuk ke pasar modal atau sebelum orang mencari pendanaan ke bank. Nah dia yang menggunakan.
Ya contoh kalau teman-teman sekarang anak-anak muda kan membuat perusahaan, dia buat aja perusahaan. Kemudian dia mencari pendanaan seri A, seri B, seri C. Nah kemudian ketika IPO ternyata valuasi udah tinggi, udah besar, dia bingung harus seperti apa. Karena nggak dipersiapkan sejak awal. Nah profesi inilah yang mengantarkan ke sana. Belum lagi nanti profesi tentang persaingan usaha segala macam. Ya kita tahu lah. Ambillah contoh sekarang yang kawinnya Gojek sama Tokopedia. Itu kan dibutuhkan proses yang begitu lama. Nah, ini profesi ini yang bekerja. Oke. Dan itu kalau bicara bayaran sekali tepok seri 5 BMW masih bisa dapat lah. Saya nggak menjanjikan ya. Ini benar-benar ketika sudah seperti ini kita buka link sana sini, saya yakin. Kenapa? Begitu banyak perusahaan kita di Indonesia, boleh dicek PT begitu banyak. Nah dicek, saya yakin hampir 80% sih sakit. Dalam artian pengelolaannya sakit gitu loh. Nah ini tugas kita. Itu tugasnya investment banker. Sekarang begini, kenapa perusahaan-perusahaan kita sulit masuk ke perbankan? Karena ya itu tadi, dokternya tidak ada. Nah ini tuh bagi teman-teman yang masih kuliah segala macam, ya sebenarnya ini peluang. Ya karena kalau masalah di akuntansi kan itu, kalau nggak salah dulu ada namanya akuntansi keuangan lanjutan, advance, ditambahin pajak. Nah itu secara teori berdalam. Nah praktisnya ya kita ikutin. Kalau kita bekerja, mungkin teman-teman yang baru fresh graduate akan memperoleh ilmu ini mungkin setelah 5-10 tahun bekerja. Teman-teman saya aja terus terang rata-rata yang sekarang melaksanakan pekerjaan ini semua yang berhasil itu adalah yang kecebur. Sama yang sejak awal dia mempersiapkan. Dulu tahun 2005-2008 ada ilmu-ilmu seperti ini, apa sih? Ya. Tapi setelah 15 tahun panen. Jadi di masa macam ya umur 40 udah selayaknya pensiun lah kita. Sudah pensiun. Masa kita mau macul tani terus gitu ya. Sekali-sekali kita jadi juragan beras kan begitu. Betul. Iya. Pak Titis, ini sudah banyak pertanyaan ya. Kita coba membedah satu persatu dari pertanyaan peserta atau Sobat Kopi Talk. Yang pertama dari Bapak Mikael. Apa perbedaan investment bankers dengan equity research? Dan ataukah seorang investment banker juga melakukan equity research, merupakan bagian yang tidak terpisahkan? Kira-kira bagaimana? Equity research itu bagian dari ilmu investment banking. Jadi ketika dapat pekerjaan, pasti bila misalnya itu misalnya perusahaan itu sudah IPO atau mau IPO, dia pasti akan membutuhkan tenaga equity research ini. Ya mungkin tenaga CSA lah ya. Maka tadi saya bilang ilmu IB ini gabungan manajemen risiko, ya kan, analis, marketing, ada semua di sini. Nah, jadi kita apakah kita harus bisa semua? Tidak. Yang penting kita bisa melit. Nah contoh gini lah, tidak banyak orang bisa jadi sutradara. Apakah sutradara itu bisa semuanya? Enggak. Ya, ketika pasangan kerja masing-masing, tapi dia bisa mengkoordinasikan. Sebab apa? Dia paham secara teori maupun teknis pelaksanaannya. Gitu. Oke. Ya, ini berikutnya dari Bapak Erwin. Bagaimana industri keuangan bisa survive dengan kondisi seperti sekarang ini? Agak umum ini. Ini justru bagi industri keuangan ini sebenarnya tahap belajar, ya, sembari panen sebenarnya. Jadi justru ketika nanti pandemik ini selesai, industri keuangan akan bergerak terlebih dahulu. Sebab apa? Ya hari ini memang kondisi itu terpukul kan, karena penyaluran kreditnya susah segala macam. Tapi mereka sudah ngintip ini. Nah teman-teman yang tadi saya bilang investment banking sudah menyiapkan. Ya perusahaan-perusahaan mana ya, mungkin ada peternakan ikan lele, mungkin peternakan ikan gabus, bahkan mungkin ada beberapa yang crowdfunding. Yang di crowdfunding itu kan satu usaha yang membutuhkan pendanaan, tapi kan kesulitan. Nah ini salah satunya. Nah caranya mungkin karena dia untuk IPO terlalu kecil, menggunakan ya ini ilmu investment banking. Jadi kalau menjawab pertanyaan dengan kondisi sekarang, saya paling optimis. Tetap optimis ya? Dengan kondisi sekarang. Sehingga apa? Kita bisa lihat, kalau misalnya, Pak Titis, harus ada alibinya dong. Oh iya, kita lihat industri perbankan hari ini sudah mempersiapkan. Ya, contoh, bank-bank kecil
kawin untuk memenuhi apa tadi, setoran modal, ya kan? Sehingga kemudian yang tadinya belum digital berusaha menjadi digital. Yang sudah digital kelihatan tidak bisa bersaing, mereka kawin, mereka merger. Nah ini kelihatan, ini udah terjawab di sini sebenarnya. Apa namanya? Kalau enggak mereka optimis, mereka tidak punya rencana ke depan, mereka nggak akan melaksanakan itu. Karena apa? Ilmu untuk melakukan kegiatan ini itu butuh kos besar, fee besar, sehingga nggak main-main. Itu jawaban saya. Jadi tetap optimis ya, dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini. Nah, tinggal pertanyaannya, bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Jadi jangan melihat bahwa basic saya kan teknik. Basic saya kan hukum, ini kan ekonomi. Oh salah. Dunia sekarang ini harus sinergi. Kalau nggak sinergi ya mohon maaf. Betul. Itu aja. Sekalipun itu misalnya non teknis, misalnya bukan dari teknik gitu ya, juga bukan dari ekonomi, tapi dia orang sastra gitu, nggak ada masalah juga kalau nggak ada masalah. Tinggal belajar ilmu manajemen, linknya bagus, dia tahu teknisnya, jalan terus. Oke. Baik, selanjutnya ini dari Ibu Yufi Firda. Ini switch karir di usia 48 ke investment banking, memungkinkah? Sangat mungkin. Jadi meskipun 48 tahun ini loh. 48 tahun. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Saya umur 50. Ya kan, justru puncaknya setelah 2 tahun di 50 gitu. Cuma ya beginilah kan, saya ada nggak tahu hadisnya sahih atau tidak, katanya sih sekarang katanya tidak sahih, padahal zaman dulu waktu saya itu katanya belajarlah sampai ke negeri Cina. Lah hari ini kan terbukti negara mana yang punya matahari. Cina bikin matahari sekarang, ya kan? Nah ini satu pandangan yang cukup masuk di akal dan logik, karena orangnya logik. Jadi umur 48, sebelum 48 kan punya pengalaman. Kumpulkan itu, ambil sisinya. Misalnya gini, saya punya keahlian di bidang usaha, misalnya desain atau fashion. Ya, karena tahu itu, carilah perusahaan-perusahaan fashion yang bisa dikembangkan. Nah, ilmu manajemennya di mana? Ya itu tadi, ikutin kursus, pelatihan. Jadi menjawab tadi yang jasa keuangan segala macam, saya bilang ini saatnya sebenarnya investasi leher ke atas lah. Jangan terlambat. Ya, kalau leher ke bawah kan kolesterol, darah tinggi. Nah, sekarang leher ke atas. Nah, itu obatnya lebih murah. Betul. Ya kan, dibandingkan kita beli Lipitor lebih mahal. Kolesterol. Gitu. Jadi meningkatkan kapasitas diri itu lebih penting ya. Dan itu investasi jangka panjang juga bagi personality ya. Oke. Iya, Pak Titis, berikutnya adalah dari Bapak Fajar Ahadi. Ya, hal apa saja yang mungkin dapat suatu orang lakukan sebagai nilai tambah setelah memperoleh sertifikasi RIB atau CIB, namun nol pengalaman kerja di investment banking, agar bisa mendapat pekerjaan di bidang investment seperti apa? Jangan pernah menolak pekerjaan. Ya. Jadi secara teori kan kita sudah dapat D1, ya, atau mungkin SMA plus ada di D3 atau D4, ya. Kemudian secara praktis, teknis, kita ikut pelatihan RIB dan sudah dapat ilmunya. Artinya kita sudah mendengar, sudah cerita. Ya mohon maaf ini, ketika orang bilang makan kue cucur, sudah ada yang menjelaskan, begini loh cara bikin kue cucur. Nah kita kan belum praktek nih. Nah sebagai seorang pemula, jangan pernah ragu mempraktekkan buat kue cucur tadi. Kembangkan link sehingga tidak menolak pekerjaan. Saya dulu ingat banget loh, ketika di pasar modal lagi enak-enak, tiba-tiba diserahin kerja, disuruh mengelola, mendirikan itu yang namanya Bursa Berjangka Jakarta. BBJ ya? Iya, BBJ, ya. Saya nggak punya ilmu sama sekali, kan. Kemudian yang dijual di sana CPO, olein ya, kalau itu minyak gorengnya. Kemudian ada tambang, timah gitu. Udah, apakah saya ambil ilmu futuresnya? Tidak, saya ambil pengolahan kelapa sawit. Jadi proses kelapa sawit dari A sampai Z, perkebunan itu bisa Pak. Begitu juga ketika tiba-tiba kita lagi proyek ngelit sebuah tambang batu bara. Saya ambil ilmunya bukan ekonominya. Ya, saya ambil proses
tambangnya itu bagaimana sih, kemudian dalam tanda kutip mohon maaf mafianya itu seperti apa sih gitu. Akhirnya saya mengerti, oh begini konturnya. Nah ketika melakukan kegiatan investment banking ini udah bisa berhitung. Artinya plus minus mana perusahaan yang benar, mana yang tidak, mana yang bisa dibawa lari, mana yang dibawa berjalan atau hanya diam saja. Nah itu jadi teman-teman yang sudah punya ilmu tadi jangan ragu menolak pekerjaan. Sama sekali nih, bayangkan ketika tahun 2005 saya nggak punya basic hotel, saya disuruh ngelola hotel. Ya tapi alhamdulillah lagi-lagi ilmu investment banking tadi ya saya manfaatkan, alhamdulillah hotel yang megap-megap tadi bisa bangkit, bisa berjalan lagi. Iya. Tapi ini ada yang menarik dari pengalaman Pak Titis tadi ya, waktu di bursa berjangka. Padahal situ kan tidak ada materinya kan, hanya kontrak-kontrak saja kan. Itu bagaimana cerita Pak Titis sampai bisa masuk ke real misalnya tentang kelapa sawitnya? Ya kan otomatis kalau mau menjual kontrak berjangka di sana itu kan ada spesifikasinya. Ya, olein itu spesifikasi apa yang harus masuk di sana. Jadi kemudian hasil dari kelapa sawit kemudian dipres jadi CPO, sisanya ada kernelnya itu untuk apa, ya kan itu biji sawitnya itu. Nah itu ada dokumennya dan kita harus pahami itu semua. Begitu juga batu bara. Jadi coba teman-teman bayangkan kalau itu harus masuk ke lembaga pendidikan, berapa uang yang saya harus keluarkan. Luar biasa itu. Nah, jadi ini langsung belajar pada ahlinya, ya kemudian kita buka teorinya, oh begini prakteknya, sehingga apa? Nggak bisa dibohongi. Ya, apakah teman-teman tahu CPO itu harus seperti apa? Jadi ternyata saya baru tahu bahwa CPO itu kalau masuk dalam tangki itu dia harus kondisinya harus ada panas. Kalau enggak dia beku. Kualitasnya akan turun. Nah macam ini. Kemudian pasarnya mendirikan perusahaan. Kemudian makanya kalau ada orang misalnya kita memberikan PKS, pabrik kelapa sawit gitu. Sudah ada hitung-hitungannya mau skala berapa. Nah ini sudah otomatis itu masuk ke sana. Oke, ya semoga menjawab dari pertanyaan Pak Fajar tadi, keterangan dari Pak Titis. Dan berikutnya adalah Pak Abi. Apakah profesi tersebut memiliki jenjang sertifikasi yang terarah dan sampai level berapa untuk CIB ini? Oh iya, jadi ini kesempatan sebenarnya teman-teman yang belum lulus S1 nih. Belum lulus. Intinya gini, jangan pernah minder basic ilmu kita apa. Ya. Kemudian untuk belajar jangan pernah merasa saya tidak mampu, itu satu-satu. Nah sekarang ini alhamdulillah kalau saya perhatikan di beberapa lembaga pendidikan baru ngambil 2 jenjang. Macam kalau di LSPPM itu ada 2 jenjang, RIB sama CIB. Nah RIB ini dia sejak dalam kuliah tahap akhir. Nah kemudian memiliki basic keilmuan, entah itu di perpajakan, entah itu di legal, kemudian di manajemen. Nah kemudian misalnya manajemen bisa perbankan, teknik, paling nggak salah satu dia udah bisa mengambil. Sudah bisa mengambil paling nggak di RIB dulu. Tapi kalau yang sudah punya sertifikasi CSA, apalagi risk management CRP yang senior ya, kemudian pengalaman kerja 5 tahun, atau mungkin teman-teman yang sudah sarjana ekonomi plus 5 tahun bekerja, ya monggo silahkan ngambil di CIB dan jangan pernah takut gagal. Dan kalau teman-teman kuliah, kalau semester 4, semester 6 itu lagi nyusun skripsi, ya mudah-mudahan sebelum ada SE-nya di belakang atau SH-nya di belakang sudah ada gelar RIB duluan. Paling tidak, ya mohon maaf bukan kata sombong, bisa membusungkan dada sedikit lah di dunia kerja gitu. Jadi sebelum CIB kan RIB dulu ya. Jadi sebelum lulus ambil dulu RIB gitu ya. Pas lulus ada ijazah S1, ada ijazah pendamping ya. Sertifikasi pendamping RIB begitu ya. Jadi siap kerja langsung gitu. Oke. Ya, ini berikutnya adalah pertanyaan lain dari Silma. Potensi pindah divisi dari retail ke IB sesulit apa ini? Wah, nggak sulit. Apalagi retail. Kalau retail kan berarti sudah banyak ketemu orang. Paling nggak karakter sudah kebaca. Masuk ke IB, ya alhamdulillah.
Syukur, puji Tuhan, itu satu rezeki. Jadi paling nggak sudah ada basic klien, kita sudah pernah mendengar permasalahan, kita sudah pernah mengalami trading jatuh bangun, kita sudah mengalami investasi yang nggak tumbuh. Dengan ilmu investment banking ini ditambah lagi, kenapa? Di sana ada kombinasi ya, valuation, kemudian ada restructure, kemudian yang paling penting ada pelajaran semacam aset liabilities ya. Jadi membagi aset seperti apa, memberdayakan aset. Kuncinya beginilah. Kalau sekarang itu kan bagaimana kita bekerja meningkatkan aset. Ya. Tapi di investment banking ini kita diarahkan bagaimana aset itu bekerja untuk kita. Sehingga dibalik ya. Dibalik, biarkan aset yang bekerja gitu kan. Saya ambil contoh beginilah. Ya, memberdayakan aset gitu ya. Kebanyakan kan kita misalnya punya deposito. Kemudian kita butuh uang cash, ya kan? Nah, kebanyakan orang bobol aja depositonya, kena penalti segala macam. Kalau saya sih paling simple, saya back to backin aja kan gitu. Ada selisih bunga segala macam, daripada saya harus menanggung bunga 7%, deposito saya cuma dapat 3%, selisih 4, saya back to backin bunga 6%, deposito tetap, saya cuma nyari sekitar spreadnya sekitar 2%. Itulah yang saya bikin kerja road. Ini salah satu contoh. Depositonya aman tapi ya, depositonya aman. Nggak diambil, kita tidak kena. Saya bocorin loh ini. Ya, ada bang seperti itu. Saya rasa udah ada yang tahu di sini. Itu baru dari sisi keuangan. Belum lagi yang aset-aset tetap, aset-aset yang tidak, yang memberdayakan aset-aset yang diam gitu, tapi posisi strategis. Nah, contoh macam di Bali lah, ya kan. Banyak sekarang aset-aset tetap yang diam. Sayangnya tidur yang diam aja tidur. Dengan kondisi COVID ini kan sayangnya pada saat itu mereka tidak dibekali dengan bagaimana mengelola aset itu ketika suatu saat suatu musibah bisa diberdayakan. Boleh dicek lah surat-suratnya, dilengkapi status aset seperti apa. Sehingga apa? Ketika diperjualbelikan, walaupun dia masih punya utang, masih bisa. Masih aman. Tapi sekarang terlambat. Saya melihat beberapa, waduh, ini memang dijual murah. Tapi masalahnya bagi pembeli akan jadi masalah. Jadi masalah baru. Ya kan itu tadi. Nah inilah ilmu investment banking dari sisi legal aspek maupun strukturnya yang harus dibenahi. Nah ini apalagi fee. Peluang. Dan kayaknya di kampus tidak belajar itu bagaimana aset jadi modal untuk saya nggak dapat di kampus. Saya itu di kampus hanya diajarin dulu merger akuisisi. Cara merger seperti apa, akuisisi apa dari sisi pembukuannya. Begitu secara praktek, nah ini pat-pat gulipatnya. Apakah itu melanggar aturan? Enggak. Kalau saya lihat secara agama, apakah melanggar? Mohon maaf. Kalau kita jalankan secara bisnis syariah, ya sah-sah dan mungkin-mungkin saja. Kan ini tidak menipu, asetnya ada, seumpamanya underlying aset tidak ada, apa sih underlying-nya, kepercayaannya seperti apa gitu. Jadi terlepas dari, kalau syariah udah pasti produknya ya yang dihasilkan, itu apakah sesuai ketentuan syariah tadi. Nah kalau dibilang melanggar aturan segala macam, justru di ilmu ini kita diajarkan mencari celah atau mencari peluang bagaimana supaya tidak melanggar aturan. Nah itu, ya mungkin ini saya buka lah, teman-teman bilang, oh pasti cerita, oh Bakri begini. Tapi kalau kita udah tahu ilmunya, berpikir apa yang dilaksanakan itu nggak ada tipu-tipu. Betul. Begitu kita runut, ya kesalahan investor. Nah itu. Apa yang dilakukan legal kok. Legal. Nah bilang, kok investor salah? Ya itu tadi saya bilang, karena menjadi follower. Cari ilmunya, gitu loh. Jadi jangan sembarangan, misalnya right issue gitu ya. Main tebus-tebus aja, beli aja. Begitu selesai, nanti ada put berikutnya. Kan begitu terus. Akhirnya apa gitu.
tadi berharap bahwa investasi kita nilainya berkembang bertumbuh, ternyata orang lain yang menikmati. Baik. Nah ini Panjang lebar sekali ya Pak Titis. Dan ini cukup detail penjelasannya ini. udah dapat ilmunya di mana? Harusnya nggak masuk ke konteks, tapi nggak apa-apa. Buat jadi menarik gitu loh, ya menjadi menarik nanti. Ya betul ini luar biasa ini, aset ini, jadikan modal. Ya berikutnya dari Pak Febrio, apakah tugas utama investment banker dan rekrutmennya? Wah, tadi udah saya sebutkan ya, udah sebut di atas ya. Bagaimana dia melakukan misalnya itu restructure atau menyusun structure, kemudian secara financing, kemudian advisor dalam sisi legal aspeknya, kemudian tax-nya, bagaimana dia membuat financial modeling untuk perusahaan tersebut. Nah, kemudian pendampingan lainnya manajemen, ya. Kemudian yang paling rising fund-nya seperti apa. Inilah job-jobnya. Nah, pertanyaannya, apakah ilmu ini bisa didapat dalam satu kelas? Ya, secara teori dan praktek dapat. Kalau di dunia pendidikan nggak akan ke Uber. Ya, itu hanya dapat kalau kita mengikuti pendidikan kompetensi. Ya, karena diarahkan best practice-nya, gitu loh. Jadi bukan ditanya 1 tambah 1 sama dengan 2 lagi. 2 ini bisa dibikin apa? Nah itu. Jadi menarik lah. Jadi banyak bidang pekerjaan. Nah bidang pekerjaan itu kita sebagai seorang investment banking tercertified, nggak mungkin semuanya kita kerjakan. Nah itulah kita dibutuhkan tim. Tim itu tadi, tapi ilmu itu kita sudah punya, sehingga kalau misalnya mau dikerjain orang kita udah tahu, gitu. Kita udah ngerti duluan ini, udah ngerti, paham lah gitu ya. Jadi ketemu gitu aja, oh ini arahnya mau ke sini. Gitu. Iya. Baik, semoga menjawab untuk Pak Febrio. Dan berikutnya adalah Ibu Nursanti Fatima. Pertanyaannya adalah, kalau kita bekerja di bank, kira-kira bidang keilmuan yang ada di investment banking yang memiliki peran besar dunia perbankan, ini apanya ini? Terima kasih. Sorry nih, saya mau koreksi nih ya. Selama ini kan bank ngasih kredit, ya. Kemudian yang diberi kredit kasih jaminan. Setelah itu selesai, ya. Tanpa ada pendampingan. Atau sebaliknya juga. Ya, mau bikin bengkel las, seharusnya kan yang menjadi jaminan ya bengkel lasnya. Tapi yang menjadi jaminan apa itu? Rumahnya, ya, tanahnya, ya nggak ada hubungan. Misalnya mau ternak lele. Nah, di perbankan itu, kenapa pendampingan itu tidak dilakukan? Karena kekurangan tenaga-tenaga seperti ini tadi, yang mau, ya. Yang dimana bank itu mau melakukan pendampingan, menyusun perbaikan. Saya sudah melakukan loh ya. Jadi perusahaan ternak lele, saya bantu perbaiki pembukuannya, kemudian distribusi, kemudian persaingan bisnisnya. Setelah itu pinjam uang ke bank dia bilang bahwa jaminannya apa? Jaminannya ya dia kebetulan punya hotel kecil lah ya. Nggak apa-apa, silakan ambil dulu, saya bilang gitu. Ini untuk test case aja. Nah, apa yang terjadi? Pengembaliannya begitu cepat. Nah, begitu bank ketemu, dia bilang, karena pelunasan lebih cepat, kena penalti apa segala macam. Saya dampingin, saya jelaskan ke bank tersebut. Ya, kemudian ada aturan-aturan OJK juga yang saya sampaikan. Akhirnya apa? Penaltinya dikurangin. Kemudian bank itu malah mau membiayai sesuai arahan presiden segala macam. Itu berjalan. Nah, kita berharap tenaga-tenaga perbankan dibekali ilmu ini, karena mempertemukan ilmu perbankan dengan pasar modal. Inilah investment banking, di tengah-tengah dia. Nah, jadi peran besarnya ada di sana. Betul. Ya, semoga bisa menjawab dengan Ibu Nursanti. Berikutnya adalah Alifa. Ini mungkin minta bocoran ini ke Pak Titis. Nama perusahaan yang berprospek apa saja? saya sulit menyampaikan namanya ya. Ini kan kerahasiaan. Nah, lagi-lagi
ini harus meyakinkan bahwa kita dibatasi oleh kerahasiaan. Nah, etik. Jadi kita tidak boleh membocorkan sampai sekalipun dia perusahaan yang sudah go public, itu kita ada aturan tidak bisa. Tapi kalau ditanya sektornya, sektoral mungkin bisa dibahas ini. Ya, sektor kalau saya terus terang saya nyatakan yang berprospek itu pertanian. Sektor pertanian. Ini yang saya lihat kurang dibina ya, kurang diarahkan bagaimana manajemen pertanian itu. Kita banyak ahli-ahli pertanian pertanian. Tapi yang memahami kompleksitas keilmuan tadi sangat kurang, sehingga petani kita ya selain menanam dia masih mikirin harus jual kemana, kemudian dia masih nyari benih kemana, kemudian dia alat-alat produksinya harus kemana, ini masih dipusingkan sehingga dia nggak konsentrasi. Kalau kita lihat di negara-negara modern kan kita lihat itu investment bankingnya jalan, petani itu ya udah lu tanam aja. Nah nanti begitu panen ya sekarang sudah ada suatu lembaga perusahaan outsourcing yang memang khusus panen. Jadi si petani itu memang dia fokus ke lahannya saja. Nah di Indonesia ada itu ya. Apalagi kan kalau kita lihat ekspor di pandemi loh ya. Sekarang 2 bulan terakhir ini kita nggak usah cerita dengar hoax atau segala macam, kita pakai data BPS lah. Percaya tidak percaya, kalau BPS-nya bohong ya wallahu alam, dia percaya sama Tuhan. Tapi ekspor kita meningkat. Nah, salah satunya apa? Dari sektor pertanian. Pertanian itu bisa bukan hanya pertanian darat loh ya, laut juga loh. Ya, contoh, saya nggak habis pikir kalau saya logika gitu ya. Nelayan tuh seharusnya kaya. Loh, kenapa kaya? Dia nggak pernah nanam ikan. Cuman nyiapin alat, angkat, ambil, jual. Di mana ruginya? Betul. Logika saya. Cuman karena tidak ada manajemen keuangannya, ya, kemudian bagaimana mengatur mereka menjadi sebuah perusahaan yang begitu besar, kemudian kita arahkan membuat suatu perusahaan yang mengelola hasil produksinya. Nah ini yang nggak kita teruskan. Betul. Pertanyaan selalu simpel, Mas Titis, selalu saya bilang gitu, Mas Titis, gimana ya peraturan mafianya? Udahlah, masalah itu semuanya kan ini. Kalau kita berbagi kecipratan, lancar. Nah itu aja. Sekarang mau atau enggak? Terus kenapa? Udah jalanin kok. Udah kelihatan kayak gimana. Udah kelihatan. Jadi dua basic ini ya, agraris dan kelautan ya, karena memang negara kita kan kepulauan dan juga kelautan di sini. Ini memang ada memang ada sih tambang, cuman kan emang individu tambang kan enggak perusahaan-perusahaan. Kebanyakan perusahaan-perusahaan kecil juga dikelola secara tanda kutip ya, berkelompok, buangnya juga ke perusahaan besar. Jadi saya yang real aja, pertanian luas, betul. Toh orang yang ke laut juga pasti ke darat juga kan? Iya, betul. Simpelnya kan seperti itu. Ya, semoga bisa menjawab dari pertanyaan Alifa. Berikutnya adalah Gilang. Bagaimana profesi investment banking dapat berkontribusi optimal pada perusahaan atau industri jasa keuangan? Ya itu tadi. Satu lagi, jasa keuangan Indonesia itu paling lemah di masalah literasi. Ya. Mas Titis kok bisa ngomong gitu? Oh iya, saya mau tanya. Anak didik kita, kapan dia dapat ilmu investasi? Saya mau tanya. SD, SMP, SMA atau di bangku kuliah? Bangku kuliah biasa. Bangku kuliah serius. Itu juga dilihat. Kalau dia teknik, saya nggak tahu dapat ilmu. Paling ilmu koperasi yang dapat. Ya kan? Tapi kalau di negara maju, kita ambil contoh lah, Malaysia aja. Itu dari SD sudah ada. Betul. Jadi kita jangan ribut ilmu-ilmu yang ya macam kemarin diributkan, ini Budi beli ini, namanya si Budi dipakai lah, ini masalah. Jangan. Nah, kontribusinya jelas karena keilmuan ini benar-benar mengajari kita secara praktis. Kalau saya bilang investment banking, ilmu itu saya udah bicara ilmu best practice-nya. Teorinya
bisa berangkat dari mana saja gitu ya, entah berangkat dari ilmu keagamaan sekalipun bisa gitu ya, karena ilmu keagamaan juga ada ilmu dagangnya kan gitu. Betul. Nah, kalau berapa kontribusinya sangat besar, tadi saya di depan sudah bisa bilang, mengantarkan dari A sampai Z sebuah perusahaan sehingga pemiliknya itu sadar, care. Nah, apalagi sekarang sekarang sampai ke depan ya, sudah nggak ada itu perusahaan bagi-bagi warisan. Kamu dapat mobil, kamu tanah di sana. Enggak. Semua itu dikumpul, divaluasi, dijadikan saham. Begitu bapaknya mati, bagiin sahamnya. Kalau kalian nggak kompak, kalian nggak sinergi, sudahlah kalian sebagai generasi kedua, sebagai generasi penghancur. Nah, ini juga salah satu yang coba kita sosialisasikan dengan beberapa sahabat. Ya, ada sahabat saya selalu saya bilang, kalau bagi warisan bagi saham aja kalau memang kamu usaha. Jadi semua asetnya divaluasi, dibuat PT, dibagi saham. Jadi anaknya si A misalnya marketing, anaknya si B keuangannya, nah mereka harus sinergi. Ke depan semua harus sinergi. Bukankah agama kita ngajarkan jamaah? Ya, semua harus bersama. Ya, itu sinergi. Nah, ini sekarang bukti kebersamaan itu sangat penting. Ya, betul. Oke. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Teddy. Berikutnya adalah dari Nurul Hidayah. Seperti apa potensi yang dapat diwujudkan secara real oleh investment banker pada distribusi keuangan? Tadi sudah terjawab semua. Sangat ya, Mas Ahmad ini sangat banyak kontribusinya ya, karena biar bagaimanapun itu mengajari orang bagaimana memahami tentang investasi, memahami dengan yang namanya banking, perbankan, termasuk di dalamnya kalau ada bicara itu di tengahnya atau di kanan kirinya ada insurance, ya, kemudian lembaga-lembaga pembiayaan. Intinya gini lah, kalau saya mengibaratkan kombinasi ilmu itu menjadi 3. Saya selalu mengkampanyekan dalam investment banking ini kita bisa membagi 3 hal, memisahkan 3 hal. Uang dapur, uang nganggur, sama uang tempur. Nah, itu menarik ini. Okay. Jadi uang dapur bagaimana? Uang dapur. Iya, uang dapur mengajarkan dengan dana terbatas kita bisa survive. Ya, jangan neko-neko. Kalau neko-neko, anak nggak bayar uang sekolah, dapur nggak ngebul. Ada uang lebih kita gunakan, namanya uang nganggur, terserah mau deposito, tapi yang paling penting yang produktif dan tingkat resikonya rendah. Nah, itu nanti ada ilmunya ya. Ada masuk kelas kan begitu. Nah, yang terakhir ilmu tempur. Sehingga kita bisa memisahkan mana investasi, mana trading. Ya. Kalau berbicara investasi, jangan pernah bicara spekulasi. Kalau kita bicara trading, nah monggo dah itu spekulasi, ya kan? Uang belajar. Nah, anggaplah ilmu investment banking ini ilmu belajar lah ya, investasi. Investasi dalam bentuk bukan investasi tapi dalam bentuk trading lah, anggap. Kan kita belum tahu kalau bagi orang yang pesimis gitu. Kalau yang optimis dianggap sebagai investasi leher ke atas. Nah, jadi menjawab tadi itu ya, bagaimana kita membagi, tadi saya bilang selalu kalau kamu bagaimana uang dapur, uang nganggur sama uang tempur. Ya, ini penting sekali nih ya. Dapur, nganggur, tempur. Nah, harus jelas di perbedaannya semua. Jangan sampai dapur mengganggu uang nganggur gitu ya. Nah, inilah yang menjadi masalah di perusahaan-perusahaan. Kenapa perusahaan itu kolaps? Perusahaan itu contoh lah teman-teman ya, sekarang ini kan pernah dengar case-case yang terakhir ya. Saya juga bingung, itu kan ahli keuangan semua, perusahaan udah go public. Betul. Bagaimana pinjaman jangka pendek untuk investasi jangka panjang? Ya, cari uang di market, di bursa saham, enggak tahu entah gade saham, entah repo saham istilahnya, dapat uangnya kan. Nah, pinjaman itu harus berbayar bunga jangka pendek toh. Nah, uangnya dipakai untuk jangka panjang, beli lahan, bangun properti, itu kan jangka panjang. Saya nggak dapat
jawaban keilmuannya itu. Seperti bagaimana itu. Suatu pendanaan dari jangka pendek untuk jangka investasi jangka panjang. Ya jelas, pasti ada celah lubangnya. Iya. Begitu terjadi sesuatu di market, selesai hidup lo katanya. Jadi pembiayaan jangka pendek ya untuk jangka pendek juga ya. Jelas itu. Ya boleh dalam jangka panjang, tapi yang liquid gitu loh, betul. Yang liquid. Ada ya, nanti ada ilmunya itu ya, ada ilmunya itu. Oh, Pis, lu bisa ngomong gitu. Pernah, karena apa? Pinjaman 20 tahun ya bisa dilunasin dalam waktu 5 tahun. Lunas dan untung jibar-jibur, pasti teman-teman tahu dah. Nah, itu masuk di kelas lah, nggak mungkin saya bicara di umum seperti ini. Iya. Dan itu nggak ada penalti ya? 20 tahun jadi 5 tahun dilunasin? Nggak ada, malah happy. Gimana? Dapat segala macam, bunga dan dibayar. Mau bayar penalti juga oke-oke aja. Oke, nggak ada masalah ya. Keuntungannya udah gede gitu. Iya, yang penting ada ilmunya lah itu. Ada ilmunya. Ada. Baik, oke. Ya, semoga bisa menjawab Ibu dari Nurul tadi. Yang sekarang berikutnya adalah Lisna Yulian. Langkah awal apa yang harus dipersiapkan bagi orang awam yang ingin mengikuti sertifikasi? Nah, ini penting nih Pak Titis juga. Ya, langkah awal pertama ya pasti kita mau sertifikasi apa dulu. Ya, basic sudah pasti ya, S1 ya. Kalau saya belum S1 paling tidak sudah di bangku kuliah. Nah, kalau udah begitu jangan ngambil langsung yang sertifikasi yang seniornya. Ya, kecuali kita punya kemampuan lebih ya. Khawatirnya sih ketika wawancara ini akan jadi masalah. Nah, kemudian macam investment banking ini, ya masuk, saya mau ahli perbankan tapi juga saya mau investasi, ya sudah masuk investment banking ini. Ambil RIB-nya. Nah, kemudian belajarlah, jangan malu bertanya, kemudian jangan malu mencari literasi berupa contoh-contoh, ya, karena itu menjadi bahan diskusi dalam ruang kelas. Karena kalau pasif agak sayang juga gitu loh. Kalau nggak berani ngomong ya bikin pertanyaan tertulis gitu ya. Itu satu. Nah, kemudian ikuti pelatihannya, jangan pernah putus asa. Gue nggak mampu, gue nggak nyampe ilmunya. Allah coba itu, dulu. Iya, Allah itu nggak akan pernah memberikan cobaan pada orang yang nggak mampu. Pasti mampu batasannya. Selama kita mau. Nah, ikuti ujian ya, berapa, kalau misalnya nggak lulus sekali ikut aja lagi, nggak rugi ini gitu kan. Nah, kemudian jangan pernah berpikir hitung-hitungan bahwa mahal ya. Kita kalau beli mobil mahal nggak pernah mikir tuh. Kenapa beli ilmu kita mikir-mikir mahal gitu loh. Setelah nanti ditipu, kejeblos baru. Oh iya, gua ditipu. Oh iya, gua dibohongin. Tapi ketika ditawarin ilmunya, enggak ah. Males ah. Nah, terus pertanyaannya, ya ini peluang juga bagi yang menjawab bahwa teman-teman bahwa ilmu ini bukan miliknya ekonomi. Ya. Ini ilmu sosial kok. Ya, ilmu sosial itu masuk semuanya. Mau kamu bicara teknik, teknik ada pertanyaan itu. Mau bicara ekonomi sendiri. Nah, kalau hukum udah pasti ilmu sosial ya. Betul. Kemudian agama. Saya mau bilang pondok pesantren. Oh enggak, ini kesempatan. Betul. Karena ini mau logika kok. Semua ini logika ya. Iya. Iya. Begitu Ibu Lisma. Mungkin berikutnya ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Jeremy Takeshi. Ini dia bertanya tentang ini, Bang Titis. Ini unik juga pertanyaan. Skill apa sih yang harus diperlukan untuk bisa profesi investment banker ini? Skillnya ada skill gitu. Iya, skill. Ya karena kan kalau profesi ini kan yang dinilai 3. Ya. Pertama attitude. Nih tolong teman-teman, ini paling penting nih. Mau hebat ilmu apapun, ya kalau attitude-nya jelek ya mohon maaf. Ya. Temennya terbatas, kepercayaan, attitude dulu ya. Attitude apa, ethics ya. Kemudian ke knowledge, baru skill. Nah, skill ini tercipta dari mana dasarnya? Sebenarnya dari attitude ethics dulu. Akan tercapainya. Kenapa? Loh kok bisa begitu? Loh kalau kita etiknya bagus, kan kita disenengin orang. Ya.
Dunia artinya dunia keuangan itu kan trust, kepercayaan, kita dipercaya. Akhirnya apa? Kita selalu diberi kepercayaan. Orang selalu nggak membatasi ilmunya, dia berikan ke kita. Nah, knowledge saya bilang tadi, nggak pandang bulu berasal dari ilmu mana. Karena apa? Mau belajar minimal loh ya, mau belajar ilmu agama, mau belajar ilmu hukum, mau belajar ilmu ekonomi, apalagi teknik, pasti semuanya diajarkan 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1 kali 2 sama dengan berapa? Itu udah modal. Ya? Nah, skill itu bisa lahir kalau kita mau mencoba. Skill itu bisa lahir kalau kita tidak pernah putus asa. Seperti tadi saya punya skill untuk mengelola hotel. Karena apa? Saya tidak pernah milih-milih pekerjaan. Setelah saya ketemu hotel, saya nggak pernah berpikir, oh basic saya kan nggak hotel. Enggak. Tapi saya yakin, saya punya ilmu manajemen, masa saya takut? Oh di hotel ada manajemen, saya punya ilmu agama, pasti orang di hotel semua beragama, ya kan? Betul. Saya mau ilmu teknik, pasti di hotel juga ada orang tekniknya, ya sudah saya masuk. Masuk siap kerja. Iya, akhirnya saya punya skill, ya, skill hotel. Begitu juga di tambang. Wah harus insinyur tambang, saya nggak peduli. Pasti di sana ada orang yang tahu ngerti agama. Betul. Pasti di sana orang 1+1 sama dengan berapa pasti tahu. Betul. Kemudian pasti di sana ada orang ekonominya. Saya masuk. Ya. Saya tanya di sini ahli tekniknya. Dia cerita bahwa batu bara di Indonesia itu bagus, murah produksinya karena tinggal kupas kulit atas, korek ketemu batu baranya. Beda di sana kandungan. Akhirnya saya jadi tahu. Nah, mengenai skill nggak usah khawatir. Tadi Mbak Takeshi ya. Ya, jadi ada skill tapi skill tadi tuh pertama attitude, knowledge, baru skill muncul. Oke, itu kunci 3 itu ya yang utama. 3. Dan investment banker ini nampaknya seperti kalau untuk pasukan ini Kopassus ya, siap diterjunkan segala medan. Iya. Jadi kalau saya ibarat gini, gila, gue disuruh perang cuma dikasih pisau Rembo, suruh masuk hutan modal pisau Rembo. Iya. Sementara di sana ada Godzilla kan, ada Anaconda. Nah itu, kita bagaimana pisau itu tidak membunuh, ya, tapi pisau itu bisa digunakan bermanfaat. Yang tadi mau kita bunuh jadi jinak. Nah itu. Betul. Oke. Ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Jamie. Seberapa besar peluang fresh graduate untuk bisa berkarir sebagai investment banker ini? Tadi saya sudah jawab. Udah dijawab ini tadi ini ya. Jadi ginilah, jangan batasi pergaulan. Bergaulah dengan orang yang paham dan mengerti. Jangan pernah bergaul sama hanya membatas baru dengan orang yang tahu. Iya. Jadi bertanyalah kepada orang yang mengerti dan paham. Nah itu. Kalau misalnya hanya sebatas orang yang tahu, biasanya gini, Bang, gimana ini? Katanya begini. Setahu gue sih katanya begini. Nah itu menjadi, waduh. Jadi suatu hal yang besar. Jadi kita macam ada barrier ya, ada batasan gitu. Batas, ya. Waduh, mampu nggak? Ya sudah jadi. Tapi kalau kita belajar mencari informasi kepada orang yang mengerti, kemudian paham, apalagi dia pernah menjalani, wah, itulah yang digunakan oleh fresh graduate. Terus terang, saya ini sarjana ekonomi, banyak teman-teman saya, nggak dari kampus-kampus terkenal yang investment banking. Kemarin bahkan dari anak kampung, dari Malang sana, ya. Ketika dia belajar investment banking, dia langsung ngambil CIB karena dia yakin, karena dia udah 8 tahun di pasar modal. Ya alhamdulillah sekarang dia sudah mulai berani fight ya. Untuk yang fresh graduate tadi, jadi saya dari sebuah universitas nggak terkenal. Kemudian waktu itu setiap orang ditanya, teman-teman selalu ditanya mau jadi apa segala macam. Hanya saya yang waktu itu berpikir saya ingin di pasar modal. Pasar modal. Itu tekad itu deh. Tekad. Ya. Begitu saya masuk, katanya harus ujian ini. Ada yang 10 kali ujian WPPE nggak lulus-lulus. Ada yang 8 kali. Wah, saya nggak peduli. Apa yang saya lakukan? Waktu itu bayangkan tahun 92, 93, harga 250.000 kan besar sekali. Uang gaji aja baru 325 kan begitu. Saya ikut. Waktu itu ya dalam artian ya
coba-coba gitu. Istilahnya ya tes kedalaman lah ya. Tes ombak dulu gitu. Tes ombak kalau ya. sekarang. Tapi apa yang saya lakukan saat itu, saya bertanya orang yang pernah ujian, mengalami, termasuk sama orang yang gagal 8 kali itu. Iya. Ya. Kemudian apakah saya belajar buka buku saham itu apa? Oh enggak. Saya justru dari ngobrol tadi. Udah selesai itu saya daftar ujian. Apa yang terjadi? Alhamdulillah lulus. Di kepala saya waktu ujian itu nggak banyak-banyak. Target lulus berapa nilainya? 60. Saya kerjakan aja minimal 60 harus benar. Minimal. Dari pengalaman itu. Ya sudah, ngapain? Toh 65 juga lulus, toh 70 juga lulus. Betul. Nah, kalau sekarang misalnya kelulusan 65, yang saya umur 65, ngapain saya harus 70 atau 100? Target ya, minimal dulu ya. Nah, jadi untuk fresh graduate tadi, jangan saya kepingin supir mobil, bisa nyetir mobil, tapi takut bertanya, megang setir juga nggak berani, yang nggak akan jadi. Akan jalan-jalan. Ini kebanyakan kelemahan di fresh graduate kita. Ya terlepas kalau misalnya saya sih bersyukur alhamdulillah kalau sebelum lulus sudah dapat RIB, kemudian SE, kemudian dia melamar menjadi ASN. Saya yakin karirnya akan lebih cepat. Akan lebih cepat ya. Karena itu tadi dia menguasai 3 hal. Attitude, knowledge, dan skill-nya. Oke. Ya. Ya itu semoga bisa menjawab pertanyaan dari Jamie. Berikutnya dari Anggreni, ini pertanyaannya entah dia dapat informasi apa di tahun 2025 ya. Ini apakah profesi investment banker dibutuhkan di tahun 2025? Apakah akan ada sesuatu di 2025 atau bagaimana? Ini tadi sebenarnya sebelum ditanya saya kayaknya sudah macam menebak pertanyaan gitu. Di depan sudah saya jawab. Mbak Anggreni ya, orang ke depan itu akan berlomba-lomba membuat usaha itu berbadan hukum ya. Berbadan hukum itu saya banyak melihat banyak lulusan akuntansi membuat bisnisnya apa, online maju awalnya, nyungsep akhirnya. Setelah saya teliti, ya astagfirullahaladzim, meskipun dia sarjana akuntansi, memahami akuntansi, karena begitu masuk di dunia bisnis itu jelimet, proses legal aspeknya, raising fund-nya, karena kan butuh dana. Begitu kita jual kan uangnya nggak langsung kita terima. Ya toh, sementara barang harus tetap ada. Ya, belum lagi ikut promo-promo. Nah, memang masuk dana. Tapi ada satu hal yang jadi bocorin Dani. Satu hal yang bolong di tengah, ya kan? Nah, ini dibutuhkan kita. Kita berani masuk. Ya, minimal kalau nggak bayar fee, oke, berbagi saham ya, kan enak di situ. Kita punya saham di mana-mana. Jadi ngelihat 2025 itu nanti kita sudah masuk yang namanya era new normal. Ya, saya yakin di tahun 2021 ini dengan kondisi COVID yang sudah nggak karuan, orang menjadi terbiasa dengan COVID. Nanti lihat orang mati karena COVID biasa. Udah nggak jadi ketakutan lagi. Yakinlah itu, ya. Kok bisa ngomong begitu? Ya ketika musim dulu tahun 1900-an influenza, kemudian lepra, kolera segala macam, orang awalnya takut. Setelah itu selesai. Nah, bisnis yang terbengkalai ini akan boom di 2025. Akan 2025 ya. Apa? Termasuk industri kreatif. Catat, industri kreatif ini kalau nggak kita kelola dari sekarang, dia akan datang timbul tenggelam. Betul. Nah, kreativitas itu ada di mana? Ada di keilmuan ini. Ya, ilmu ini nggak membatasi. Kenapa tadi saya bilang keilmuan ini tidak membatasi yang namanya akuntansi, kemudian legal, kemudian tax. Kemudian proses pekerjaan raising fund perbankan, ya. Kemudian pasar modal nggak dibatasi karena dia satu hal yang kompleks. Nah, ini akan muncul. Tis, kok lu bisa ngomong begitu? Yakin lah.
Karena banyak startup yang sekarang muncul karena kebutuhan, tapi tidak dilandasi oleh basic mengelola perusahaan yang, nah, GCG lah istilahnya. Nanti kita baru bicara masalah corporate secretary dah. Kita bicara IB-nya dulu dah ya. Nah, ini kompleksnya. Lagi-lagi, kalau saya melihat, ini aspek hukumnya akan sangat tinggi. Sementara hari ini legal kita hanya berbicara KUHP. Perdata juga melihatnya hanya hukum perdata saja. Padahal di sini sekarang sudah berbicara dilandasi oleh bisnisnya adalah undang-undang pendukung pecahan atau pengembangan daripada KUHP mau sama perdata ini. Nah, ini yang menjadi satu tantangan bagi kita. Bukan tantangan, harus membekali diri. Nah, membekali diri ya, kalau saya itu tadi core of the core kata orang. Istilah nggak tahu istilah artinya apa, ilmu darinya ilmu, yaitu di investment banking itu tadi. Jadi untuk Ibu Anggreni nggak perlu takut ya, tahun 2025 investment banking masih dibutuhkan. Bukan benar. Selama bisnis itu ada, ini dibutuhkan. Nah, gini loh, kalau di luar, Singapura maju, Amerika maju, Eropa nggak bisa lihat ya, termasuk China, dia menggunakan ilmu investment banking. Contoh macam orang ribut-ribut cryptocurrency. Di satu sisi bilang itu judi, di satu sisi bilang ini investasi, satu bilang ini penipuan. Kalau kita nggak tahu ilmunya selalu berpikir begitu. Tapi kalau kita tahu ilmunya, ya kita bisa ngitung peluang. Gitu. Oke. Tapi mungkin untuk lebih memuaskan Sobat Kopi Talk yang bertanya, ini masih ada dua pertanyaan yang juga unik ini. Sebenarnya ada dua ini. Ini dari Pak Yanto, mungkin agak singkat ya. Dari Pak Yanto dan dari Pak Chandra ini. Dari Pak Yanto, bagi pemegang sertifikasi kompetensi WPPE bisa berkarir di luar pasar modal atau enggak nih? Ini saya jelaskan ini. Sorry nih, mungkin agak jeleneh jawaban saya. WPPE itu adalah wakil perantara pedagang efek. Artinya kita mewakili perusahaan efek. Artinya apa? Kita harus menempel kepada perusahaan efek. Terlepas dari mau jadi karyawan tetap, outsourcingnya atau apa segala macam. Nah, pertanyaannya misalnya, saya punya WPPE, mau ngelamar kerja dah di Pertamina. Pertamina ngomong, kita bukan perusahaan efek loh. Sorry to say nih. Tapi, ya mohon maaf, WPPE ini bisa menjadi senjata sebagai portofolio kita untuk meningkatkan kompetensi. Jadi ketika kita ngambil ilmu RIB atau CIB atau risk management segala macam, kita sudah punya basic. Ada basic di situ ya. Jadi ini justru menjadi mohon maaf kalau saya bilang menjadi sombong ya, busung dada lah gitu. Macam saya kan modalnya WPPE dulu, ya kan, ya kan pasar modal dulu. Jadi ini pintu masuk untuk ilmu yang lainnya. Nah, pertanyaan kalau misalnya, ya tergantung. Kalau perusahaan itu misalnya mengelola dana, trading saham, sebenarnya sih nggak perlu WPPE. Cuman kebetulan kita punya WPPE, diambillah itu. Nah, jadi bagi teman-teman yang punya WPPE, tingkatkan kompetensi Anda untuk mencari keahlian teknis. Ya, salah satu ilmu IB atau risk management atau analis efek boleh. Sehingga apa? Ketika macam saya ditanya, Tis, kapasitas lu apa? Ngomong-ngomong saham, menganalisis saham. Loh, saya analis saham. Tis, kapasitas lu apa? Ngomong-ngomong investasi, ngomong-ngomong fundraising apa segala macam. Loh, saya seorang pemegang CIB. Kalau mau protes segala macam, sana ke BNSP karena BNSP yang menerbitkan sertifikasinya. Saya diuji oleh LSP-nya. Itu. Jadi seseorang itu hanya bisa dituntut tanggung jawabnya kalau dia memiliki kompetensinya. Tapi suruh dakwah, saya bicara
Agama. Saya nggak berani karena saya bukan seorang yang Berdai. kompetensi itu. Saya nggak punya sertifikat dai. Harus ke Kemenak dulu ini. Iya. Tapi suatu saat saya akan coba Akan ikut juga ya. Oke. Yang terakhir Pak Titis, ini singkat saja ya karena waktu kita sudah hampir lebih sekitar 4 menitan. Apakah profesi investment banker ini bisa dilakukan secara perorangan atau sendiri gitu atau mungkin seperti konsultan ya? Ini dari Pak Edwin ini, Pak. Ya. Bisa, Sangat bisa. bisa. Sangat bisa ya. Jadi saya pernah ketemu dari asing, ketika ngomong-ngomong segala macam, saya bilang saya pemegang license investment banking. Oh yes, iya. Oke. Oh kalau gitu bisa bantu kita, bisa. Bapak punya PT? Oh gampang. Sebagai pribadi, saya cari PT advisor, ya kan? Advisor. Ya saya berbagi fee aja karena saya nggak punya PT. Tapi alhamdulillah sekarang sudah punya PT, ya perusahaan, ya saya gunakan perusahaan itu. Kalau dibilang perorangan, ya sangat bisa sekali. Betul. Karena kan ini kompetensi perorangan, bukan dituntut perusahaannya, Betul. perorangannya. Ya. Jadi skillnya itu adalah skill perorangan. Ya. Itu. Oke. Jadi itu sangat menjawab teman-teman yang terutama adik junior itu. Ini bisa bisa menjadi satu momen ya, untuk menjadi kepercayaan diri tinggi. Jadi ilmu ini tidak membatasi basic keilmuan secara secara edukasi, secara kalau saya bilang secara edukasi. Tidak membatasi kamu itu berangkat dari mana? Keilmuan mana? Dari mana apa? Semuanya bisa di sini masuk ya. Bisa. Oke. Baik, Pak Titis, ini waktu sudah lebih dari 7 menit dan semoga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ada lagi yang dicek mungkin masih bisa ada yang dicek ini. Tapi agak kita lihat ya. Ini agak sedikit jauh ini sebenarnya. Tapi hampir sama sih pertanyaan-pertanyaannya ini semua. Oke. Cukuplah Pak Titis ini sudah bisa menjawab pertanyaan dari beberapa sobat Kopi Talk. Dan demikian acara Kopi Talk kali ini, ngobrol asik aja dengan Pak Titis. Kopinya nanti kita setelah acara ini kita mulai. Dan kepada sobat Kopi Talk, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan sukses selalu untuk Anda semua. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada host Fani. Silakan Fani. Baik Pak Ahmad dan Pak Titis, terima kasih banyak. Tapi bisa juga Pak untuk dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar di kolom chat karena kita sampai jam 17.30. Jadi kalau masih ada pertanyaan yang bisa dijawab. Oke. Bisa di track langsung Tis Fani? Pertanyaannya? Oke. Baik, pertanyaan yang pertama ini dari Bapak Sudrajat. Saya appraisal property, ada juga penilaian usaha atau business valuation. Apakah kompetensi ilmu ini sangat terkait dengan appraisal penilaian usaha, serta bagaimana kompetensi ini diterapkan ke perusahaan kontraktor yang mulai go internasional? Terima kasih. Oke, silakan Pak Titis. Sangat Pak, karena kalau ada ketemu perusahaan advisor, nah karena di dalamnya adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan ini Pak. Boleh Pak, kalau memang Pak sinergi Pak. Hubungin itu penyelenggara Kopi Talks itu, kita sinergi. Ya karena zaman sekarang sinergi, kita nggak bisa, itu sangat Pak ya. Jadi keilmuan inilah, tadi kan saya bilang bahwa di sini ketika kita melakukan ikut pelatihan ini, kita bagaimana kita melakukan valuation, kemudian kita bagaimana membuat financial modelingnya, kemudian kita menyusun bagian strukturnya, baik manajemen maupun secara keuangannya. Kemudian nanti kita bisa coba memberikan advice mengenai bagaimana fundraisingnya, ya terutama masalah sekarang ini kan kondisi COVID ini, agak susah ini di properti ya. Tapi kita nggak usah khawatir. Orang yang sukses, orang yang mempersiapkan, memprepare semuanya. Nah itu nanti ada manajemen risikonya juga di sana kan. Nah ini keilmuan ini sangat membantu Pak, orang-orang di dalamnya kompeten untuk menjawab keresahan atau pertanyaan dari Pak Sudrajat tadi. Ya. Oke. Berikutnya Fani, siapa lagi? Silakan. Masih ada beberapa pertanyaan lagi itu kayaknya.
Halo Baik, Fani. untuk pertanyaan Ya. selanjutnya dari Zulkifli, izin bertanya Pak, bagaimana kita bisa dalam berinvestasi itu bisa aman, tidak terdapat masalah di kemudian hari, hingga memberikan keuntungan kepada kita, serta aspek hukum apa yang harus kita perhatikan sebelum melakukan investasi ini Pak? Terima kasih. Ya. Oke, silakan Pak Titis. Ini jawaban dari kalau kita belajar pelatihan nih, tapi apa bocoran? Begini aja. Yang pertama ya, Mas Bang Ahmad ya. Iya. Jadi kalau kita mau investasi, kenali dulu binatangnya itu apa, bendanya itu apa, objeknya apa, itu paling penting. Ya contoh misalnya kita mau trading saham, sifatnya investasi. Betul. Yang kita beli ya udah pasti saham-saham yang digunakan sehari-hari, ya. Apa kebutuhan sehari-hari perusahaannya apa, ya itu yang harus yang bisa kita lakukan. Masalah nanti harganya turun, loh kamu kan investasi, jangan ke depan, jangan lihat hari ini. Investasi itu jangan pernah lihat hari ini. Kalau lihat hari ini, besok namanya trading. Nah itu. Kemudian supaya aman juga yang kedua, jangan serakah, ya kan? Kan kita diajari dalam agama juga nggak boleh serakah. Betul. Ya artinya ada limitnya. Misalnya kalau kita trading, saya nggak tadi karena tajam investasi, tapi saya bilang trading lah ya. Kalau trading saran saya, ya itu tadi, kalau batasin, misalnya untung 5% take profit, turun 5% cut loss misalnya. Nah disiplin, ya disiplin di situ. Kemudian ya jangan serakah juga. Kebanyakan orang yang serakah nih, trading apapun, atau investasi apapun, selalu berpendapat, nanti naik lagi, ntar turun lagi gue beli. Nah itu nggak turun-turun, nggak pernah naik-naik, kan begitu. Nah ini, jadi investasi seperti itu. Jadi pahami, kenali, kemudian kembali lagi ke manajemen risiko, ya. Segala sesuatu itu, yang namanya risiko kan ketidakpastian. Ya, artinya segala sesuatu pasti terjadi. Apapun di dunia ini nggak ada yang nggak pasti terjadi, pasti terjadi. Pasti ada risiko. Ya, yang nggak mungkin jadi mungkin, itulah risiko. Nah, ketika investasi, kita ini menyangkut manajemen risiko nih. Nah, kita dituntut untuk memanage. Ya. Ketika risiko sudah dimanage, maka akan menghasilkan namanya nilai tambah. Kalau risiko yang setelah di-manage tidak memiliki nilai tambah, namanya bukan manajemen risiko. Nah, investasi salah satunya itu. Kita berinvestasi kan sebenarnya manajemen risiko. Uang kita berkembang. Kalau uang kita diam, ya time of money itu tadi, waktu uang itu tadi. Makanya kita investasikan, kita manage sehingga ada nilai tambah. Ya, nah itu menjawab Pak Zulkifli tadi. Untuk berhasil, poinnya tadi sudah kenali investasinya, kemudian manage resikonya, poinnya terakhir jangan serakah. Ya kembali tadi bisa memisahkan uang dengan 3 tadi. Uang dapur, uang nganggur, uang tempur. Nah itu dari Mbah Sosro kan begitu. Dan ketika uang tempur pun jangan serakah. Iya, jangan serakah itu tadi. Oke. Ya. Pertanyaan berikutnya apa nih? Apa lagi? Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Abdul Hakim. Yang pertama, apakah kompetensi ini ada hubungannya dengan venture capital? Dan yang kedua adalah kalau boleh dijelaskan tentang venture capital, mengapa perusahaan venture capital tidak berkembang dengan pesat? Seperti di Indonesia. Tadi kan saya udah bilang salah satu adalah fundraising. Ya, venture capital itu kembali lagi, kenapa nggak berkembang? Karena begitu mau membiayai atau kerjasama lagi-lagi, legalnya nggak kuat. Di Indonesia tuh perusahaan banyak sakit, ya legalnya dari mulai pendirian, kemudian dari pendirian aja udah nggak, ya dari pemegang sahamnya lah, ya konstruksi atau struktur pemegang sahamnya sudah. Ya parah lah gitu kan. Belum lagi begitu sudah selesai, direksinya ada,
perpajakan, nggak pernah lapor pajak segala. Itu yang membuat sulit nih. Makanya saya bilang kita butuh banyak orang untuk mendampingi ini. Nggak perlu kerja jauh-jauh, kerja kita bina 2-3 perusahaan, fee setiap bulan kita lihatlah kemampuan perusahaannya, artinya bulanan kan begitu. Nah, sehingga kalau kita mencari pendanaan menggunakan jalur venture capital ini sangat-sangat ya memanfaatkan jasa mereka itu mereka jadi enak. Kenapa nggak bawa? Takut bos. Ya contoh ketika Gojek, ketika Tokopedia itu kan lamanya apa? Struktur ya, ada beberapa bank yang disuruh kawin paksa segala macam kan bermasalah juga, itu yang katanya sudah go public loh ya. Betul. Belum lagi yang ini benar tugas OJK sebenarnya pusing juga. Pusing. Karena kita selalu membuat usaha itu selalu yang penting jalan dulu dah. Di tengah jalan ketika ribut-ribut, pecah kongsi. Nah, ketika mau pecah kongsi baru mencari pendanaan. Itu terjadi loh. Ya, kita udah bolak-balik gitu. Ya memang kos, tapi memang happy juga karena ya dijamu segala macam. Tapi begitu terakhir kita Uber apa yang ditutupi segala macam, ternyata ada sesuatu. Kadang-kadang kita sudah mau deal di ujung udah senang-senang nih, ya semua pihak termasuk perusahaan-perusahaan venture. Terakhir begitu dicek, dia punya satu aset, ya ternyata pendanaan ini nanti ujungnya dia mau dialihkan ke sini. Kalau itu jebol kan mati juga kita. Jadi ilmu intelijen bisnis juga itu jalan di situ. Betul. Nah inilah yang kenapa belum berkembang. Jawaban saya adalah aspek legal kita. Ya kata tadi ahli hukum kita itu selalu bekerja setelah terjadi ini, ya tindak yang terjadi setelah kejadian case segala macam baru teman-teman yang dari hukum baru masuk. Nah sementara kita ini kawal dari awal. Kawal dari awal. Nah hasilnya juga enak karena kita akan menjadi orang kepercayaan. Kita istilah dalam tanda kutip kasarnya lah ya, kita benar-benar dipelihara lah. Si Titis ini pokoknya ke Titis atau ke Bang Ahmad. Nah itu menjadi pegangan mereka. Jadi jawaban saya mengenai itu adalah aspek legalnya. Ya, dan aspek legal itu sangat berpengaruh terhadap resiko ya. Penting bos. Penting banget itu. Begitu masuk uang nggak bisa balik gimana? Betul. Nah ini yang menjadi jawaban saya. Oke, ada lagi Fani? Ada Pak, satu pertanyaan lagi dari Wahyu Indrawan. Perusahaan garment home industry aset tidak terlalu besar, jika mau go public apakah bisa? Karena aset nilainya di bawah 100 M. Terima kasih. 100 M, gede itu bisa Pak. Gede itu. Itu masuk bukan masuk di akselerasi, itu bisa dimasuk papan pengembangan malah ya. Papan pengembangan ya. Yang kemarin IPO pendanaan 30 miliar itu yang katanya Mbak Wulan Guritno itu ya. Kopi ya. Kafe betul. Itu bisa. Ya 30 miliar berarti kalau sepertiga dari itu berarti sama aja 100 miliaran kan begitu. Kalau apalagi garment. Nah, garment kita kan punya market. Market kita kalau garment kan kita boleh tahu Afrika ya. Afrika dan catat ini bukan ramalan, prediksi saya. Itu Afrika akan menjadi satu wilayah atau satu kumpulan negara-negara yang akan menjadi pemain baru dalam dunia industri dan keuangan. Loh, Tis, lu kok bisa ngomong begitu? Afrika ini ya? Afrika. Oke. Mungkin teman-teman dulu pernah mendengar namanya yang kelaparan segala macam di Kenya apa ya. Itu sekarang mereka menjadi negara agraris termasuk paling maju dalam industri pertaniannya. Dan mereka membutuhkan yang namanya sandang, papan ya, kebutuhan ini. Nah, kita harus berani maju, harus berani melek. Jadi benahi dulu perusahaan garment itu dalam sisi legalnya, hukumnya segala macam, perpajakan termasuk yang di dalamnya, termasuk pendirinya segala macam, beres semua. Nah itu bisa di go publikan. 100 miliar besar apa? Mas atau Mbak ini nanya? Mbak ini mas ya, kita 100 miliar ya, sangat itu. Bisa itu, sangat bisa itu, ya itu ya
bolehlah kita coba bicara kalau memang ada ya. Ya. Free kok untuk belajar free ya, argonya belum jalan. Belum jalan agro. Gitu. Tapi kalau memang ya coba masuk ke pelatihan dulu ya, kalau misalnya bisa masih patah bisa dijalanin. Nggak lama kok, pelatihan cuma sebulan ya kalau nggak salah. Saya sih karena mungkin saya beda ya, karena saya pengalaman saya gini-gini masih ujian loh waktu itu. Jadi ikut pelatihan dan ujian juga gitu kan. Saya seminggu pelatihan, kemudian ujian. Terus saya untuk menjawab itu tadi bisa ya, sangat bisa ya. Kita masuk fase eksplorasi kalau mau, atau masuk nanti coba kita lihat apakah bisa masuk di fase papan pengembangan. Tapi kalau dengan aset 100 miliar itu kira-kira berapa yang bisa diambil di? Ya kita lihat ya, asetnya tuh nanti net, jangan ya asetnya harus benar-benar aset yang ini ya, net aset ya. Juga, kan nanti kita pilah-pilah itu. Ilmuwan itu mana yang bisa, mana yang enggak gitu. Kalau sekarang kan, kemarin pernah itu aset saya 300 miliar. Oh iya, ternyata kita lihat, loh ini nama bapak pribadi. Ini nama bapak pribadi. Masih pribadi semua. Ya nggak bisa. Nah ini kita masukkan dulu ke perusahaan sehingga menjadi aset. Kita valuasi. Nah ini kelemahan orang di Indonesia kan begitu, ketika bikin PT dianggapnya bahwa aset-aset pribadi itu menjadi aset PT. Belum bisa. Itu kita masukkan dulu. Dipisahkan dulu ya? Iya, dipisahkan dulu. Menjadi aset perusahaan. Enggak dipisahkan. Jadi bagaimana, apakah ini mau dimasukkan sebagai aset PT? Gitu. Pasti ada hitung-hitungannya, gitu kan, ada proporsinya. Nah itu. Jadi sehingga ketika IPO, ada juga yang kemarin tuh asetnya cuma 78 miliar. Ternyata begitu diteliti, oh ini belinya dari hasil ini, perusahaan ini. Ya udah kalau gitu masukin semua. Akhirnya menjadi sekitar 325 miliar. Akhirnya jadi segitu. Aset perusahaan itu. Luar biasa, jadi besar ya. Yang penting dipisahkan dulu, tidak ada aset pribadi di situ ya. Ini ada satu lagi sebentar. Dari Ibu Etik Dewi. Bagaimana cara mengambil keputusan strategis dalam memaksimalkan nilai perusahaan? Ini bagus juga pertanyaannya. Pertanyaannya galak-galak ini sebenarnya. Jadi gini, keputusan strategik itu harus benar-benar saya bilang tes ombak ya. Apakah keputusan strategik itu bisa didukung, bisa dilaksanakan oleh yang di bawah. Jadi ketika pimpinan, makanya kalau di manajemen risiko kan dibutuhkan komitmen dari pimpinan. Ya. Ketika pimpinan berkomitmen, harus melihat apakah bisa dijalankan tidak. Jadi keputusan strategik itu bukanlah kemauan. Nah, kebanyakan perusahaan-perusahaan itu drop jatuh karena maunya pimpinan, mau perang, tempur lawan. Jadi awalnya mungkin lawan kita adalah misal semut, lawannya cacing, ya kan? Akan berbeda ketika semut akan melawan kecoa, ya. Akan berbeda ketika semut akan melawan pestisida, semprot gitu kan. Nah kita harus tanya ke pasukan kita, ya. Nah kalau memang kita bisa dilaksanakan, kita laksanakan. Sebab apa terjadi gini? Sudah bagus perusahaan ketika akan mengambil keputusan strategik, ternyata marketingnya nggak mampu. Ternyata kita belum membekali marketingnya dengan keilmuan yang atau knowledge maupun skill yang mau. Nah, sebagai contoh yang paling bagus di sekarang ini, kalau saya melihat adalah macam Astra. Itu sebelum dia launching apa segala macam, pegawai semua di training. Ya, sekarang BUMN sudah melakukan itu, ya proses itu. Jadi kebijakan sebelum ada kebijakan direksinya dibawa ke menteri, ke level menteri, itu semua karyawan dibekali dulu. Ya, jadi melakukan coaching, ya training, kemudian pelatihan kompetensi. Nah, setelah itu baru divide. Kenapa? Ketika itu nanti keputusan strategik itu tidak berhasil, kita bisa melihat bahwa memang karyawan kita yang walaupun kata sudah kompeten, tidak kompeten. Ketahuan dari situ. Ketahuan, saringannya di situ. Betul. Ya, karena apa? Toh sudah dilakukan tes sebelumnya. Ya, contoh yang banyak yang gagal itu adalah perusahaan-perusahaan tadi Garmen. Ya. Ketika mau membuat model baru apa segala macam, maunya desainer, ya. Ketika nggak pernah dites ombak, ya, marketingnya sudah masarkan,
Ternyata itu bukan kemauan. Walaupun desainer bilang ABC, tapi susah. Bahwa itu menjelaskan itu susah. Kemudian produk-produk kecantikan segala macam itu seperti itu. Jadi harus kembali lagi sumber daya. Sumber daya. Ya itulah ya, kita lihat perusahaan-perusahaan besar itu selalu sebelum dia bikin produk baru atau sebelum dia melakukan penetrasi pasar, dia mempersiapkan sumber daya manusianya dulu. Ya, dari pimpinan sampai ke bawah. Nah itu keberhasilan sebuah perencanaan strategik itu dimulai dari kalau menurut saya sumber daya manusia. Setelah itu kalau sistem kan bikinan manusia ya, ya kan? Yang penting kan manusia dulu. Sebaik apapun sistem, kalau manusia tidak baik, ya tetap aja nggak jalan kan gitu. Karena keputusan strategis ini akan memaksimalkan nilai perusahaan. Oh iya, sangat iya. Oke. Sangat. Ya. Baik, ini sudah mendekati di 17.25. Mungkin dari Sobat Kopi Talk masih ada pertanyaan lagi? Tetapi kalau tidak, ini kita ngobrol asik aja. Asik aja nih. Mungkin kita kembalikan ke Fani. Wan, kirim kopinya Pak. Ya Fani, masih terpantau? Pak. Ya, ada pertanyaan terakhir yang sudah dijawab belum Pak? Ini bagaimana keterkaitan kompetensi investment banking dengan sekuritas? Oh, ini antara investment banking dan sekuritas. Wah. Jelas ada ini harus. Sangat. Mas, dulu investment banking ini kan kalau orang bilang WPPE. Ya. WPEE, penjamin emisi. Wakil perantara penjamin emisi ya. Wakil penjamin emisi, sama kalau di sana itu dulu corporate finance. Nah, itu sangat terkait. Ya. Sehingga mohon maaf kata ya, penjamin emisi itu kan kita secara individu, teman-teman yang sudah mendapat izin penjamin emisi itu membekali ilmunya. Ada yang ngambil CFA, ya kan? Ada yang bahkan ada yang mengambil analis CSA. Karena apa? Ada kekurangan ilmu di sana, ya. Karena keilmuan penjamin emisi kan dia hanya bagaimana mengantarkan sebagai underwriter. Ya, hanya perantara saja kan. Iya, jadi perusahaan mau go public. Oke, mana? Sini diserahkan segala macam, dinilai sama dia, bisa go public nggak, sesuai peraturan nggak gitu, selesai. Tapi kalau investment banking, kita mulai dari nol. Ini menanam. Perusahaan menanam. Makanya saya bilang ini sebagai semacam advisor korporasi. Masih perusahaan dari nol. Jadi kita tahu proses IPO dia itu dari nol, sehingga kita tahu kelemahannya di mana. Ya. Jadi ketika mau kita go public kan, kita bisa menjual, ya, berkata benar, ya, nggak ada yang namanya mohon maaf ini IPO strategi, ya kan, begitu IPO naik harganya begitu, selesai boom turun 50 nggak bangkit lagi, sorry itu saya nih ya. Betul. Nah, dan itu banyak itu kayak gitu. Iya. Jadi saham tidur. Kita sudah nggak mau seperti itu. Karena apa? Ini akan membuat kapok investor. Nah, kita membuat justru ilmu investment banking ini mengantarkan bagaimana kita membuat suatu perusahaan atau korporasi itu yang baik, GCG dan punya prospek, ya, sehingga lagi-lagi saya bilang ke depan ada kode etik di sana. Ya sama penjamin emisi juga punya. Cuman kan penjamin emisi kan wakil penjamin emisi efek yang bekerja di perusahaan efek. Bagaimana kalau nggak bekerja di perusahaan efek? Ya baca lagi di POJK 20-nya kan gitu. Sama POJK 57 tata kelola perusahaan efek. Nah, ini yang saya harapkan kalau dihubungkan sama sekuritas, ya alhamdulillah kalau sekuritas mempunyai tenaga-tenaga mumpuni investment banking. Karena apa? Tadi saya bilang dia mempunyai keilmuan yang sangat kompleks, ya, dan komplit. Bagaimana mengaktualisasikan proses aspek legalnya, strukturnya, kemudian financial modeling. Kalau perlu ini nggak perlu IPO, ini pakai fundraising aja dulu segala macam, nggak perlu dulu. Kita nanti karena gini, tahapnya kan begini. Ketika mau IPO itu jangan gujuk-gujuk IPO, jangan. Kalau mau ya terbitkan surat utang dulu.
Loh, kenapa surat utang? Kan ada semacam suatu pepatah bilang, bahagialah kalau Anda memiliki hutang di dunia karena Anda masih dipercaya. Nah, itu tadi. Utang dulu, terlepas mau utangnya obligasi resmi atau utang bank atau apa, terserah lah, kan begitu. Seperti tadi di depan saya bilang, janji 20 tahun, 5 tahun udah lunas, kan gitu. Betul. Nah, arti kepercayaan ada. Nah, setelah itu baru mau go public, mau berbagi nggak? Betul. Nah, IPO ini kan kita mau berbagi nggak kepemilikan? Kalau nggak mau ya udah, berarti hanya surat utang itu tadi, obligasi korporasi, kan begitu. Nah, ini hal seperti ini sangat dibutuhkan di sekuritas, dan kita banyak sekuritas yang lemah di sini, di investment banking ini. Rata-rata masuk setelah perusahaan siap, atau itu tadi saya bilang, ya IPO strategik itu tadi. Betul. Ya, nah itu. Jadi menjawab tadi Mas Fatur. Sangat memungkinkan. Berbanggalah Anda memiliki ilmu investment banking, bekerja di sekuritas. Karena apa? Sekuritas itu akan, kalau kita berani beraktualisasi diri, mengimprove, itu akan menjadi satu hal yang baik untuk jualannya sekuritas. Karena sudah ada orang yang sangat kompeten di situ ya. Oke. Ya, waktu sudah menunjukkan 17 hampir 31 ya. Dan saya pamit yang kedua kepada Sobat Kopi Talk. Semoga Sobat Kopi Talk selalu sehat dan sukses. Terima kasih. Silakan Pak. Salam kompeten.